sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Kemajuan intelektual begitu besar. Banyak penulis-penulis hebat. Banyak pembicara atau pengkhotbah yang sangat bertalenta. Banyak ilmuwan, banyak penasehat agama. Muncul pemimpin-pemimpin yang terkenal dan seterusnya. Namun mengapa kedamaian dan rasa cinta itu menjadi sesuatu yang nihil? Pertanyaan sang pendeta Buddha. Ia juga menjawab, mengapa kurang, mengapa nihil? Oleh karena ketiadaan cinta kasih. Adalah manusia harus menggeser posisi egoisme yang ada pada urutan tertinggi. Manusia harus menempatkan orang lain dalam dirinya, bukan menempatkan kepentingan diri di atas kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tentu ini adalah sebuah catatan refleksi yang dibagikan kepada kami di grup pendeta untuk berbagi informasi pelayanan. Saya membaca ini, saya tersentak karena memang kondisi dan keadaan kita sekarang demikian adanya. Lalu saya mencoba untuk membaca bagian teks ini sebagaimana yang sudah kita baca, teks yang tidak asing lagi di telinga kita. Maka kita akan menemukan bahwa jauh sebelum kita berbicara tentang cinta kasih, jauh sebelum kita berbicara tentang belas kasih, ternyata Yesus telah melakukan hal yang demikian. Yesus telah menunjukkan pilar-pilar cinta kasih itu bukan hanya diajarkan kepada para murid, tetapi Yesus juga memberi diri bagaimana bertindak menjadi seorang yang berbelas kasih. Aku rindukan Tuhan, ulurkan tanganmu, jamahlah hidupku. Tak lihat dan engkau kunjunganku, bentuklah seturut kehendakmu. Rencanamu itulah yang terindah bagiku. Serahkan hidupku padamu. Marilah Tuhan jalan bersamaku. Diawali pembacaan surat keputusan rektor oleh Kepala Bagian Kepegawaian UKAW, dipersilakan. Surat Keputusan Rektor nomor 82/R-P.10/P.Romawi 9.2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan pelaksana tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana, masa jabatan antar waktu 2020-2024. Rektor Universitas Kristen Artawacana menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan Surat Pengurus Yayasan UKAW nomor 196/PG/YU KAW
Romawi 9.2023 tanggal 8 September 2023 perihal persetujuan. Memutuskan menetapkan surat keputusan rektor tentang pemberhentian dan pengangkatan pelaksana tugas ketua program studi Teologi Agama Kristen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan antar waktu 2020-2024. Pertama, memberhentikan dengan hormat Pendeta Mephibosheth Rajapono, Sarjana Teologi, Magister Sains Teologi dari jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan 2020-2024 disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdiannya selama memangku jabatan. Kedua, mengangkat Pendeta Eritrika Adriana Nulik, Sarjana Teologi, Magister Teologi, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1, 3B, jabatan fungsional akademik asisten ahli, sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen pada Fakultas Teologi UKW masa jabatan antar waktu 2020-2024. Ketiga, kepada pejabat sebagaimana tersebut pada diktum kedua surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UKW. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 September 2023, Rektor Profesor Dr. Insinyur Godley Frederick Neonufa Magister Teknik NIS 16.41.94.012. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya. Surat Keputusan Rektor nomor 83/R/SK/UKAW/P.10/Romawi 9.2023 tentang pengangkatan pelaksana tugas Wakil Dekan 1 Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan antar waktu 2020-2024. Rektor Universitas Kristen Artawacana menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat pengurus Yayasan UKW nomor 196/PG garis data YUKW garis miring U.7/Romawi 9.2023 tanggal 8 September 2023 perihal persetujuan. Memutuskan menetapkan surat keputusan rektor tentang pengangkatan pelaksana tugas Wakil Dekan 1 Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan antar waktu 2020-2024. Pertama, mengangkat Pendeta Mephibosheth Rajapono, Sarjana Teologi, Magister Sains Teologi, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B, jabatan fungsional akademik lektor sebagai pelaksana tugas Wakil Dekan 1 Fakultas Teologi UKW masa jabatan antar waktu 2020-2024. Kedua, kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UKW. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 September 2023. Rektor Profesor Dr. Insinyur Godley Frederick Neonufa Magister Teknik NIS 16.41.94.012. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya.
Surat Keputusan Rektor nomor 84/RP10/Romawi 9/2023 tentang pengangkatan pelaksana tugas Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan antar waktu 2020-2024. Rektor Universitas Kristen Artawacana menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan surat pengurus Yayasan UKAW nomor 198/DG YUKAW /U.7/Romawi 9/2023 tanggal 11 September 2023 perihal persetujuan. Memutuskan menetapkan surat keputusan rektor tentang pengangkatan pelaksana tugas Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana masa jabatan antar waktu 2020-2024. Pertama, mengangkat Dr. Angela Merici Minggu, Sarjana Ekonomi Magister Sains, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B, jabatan fungsional akademik asisten ahli, sebagai pelaksana tugas Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi UKAW masa jabatan antar waktu 2020-2024. Kedua, kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum pertama surat keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UKAW. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 September 2023. Rektor Profesor Dr. Insinyur Dr. Frederick Nyofa Magister Teknik NIS 16.41.94.012. Terusan disampaikan kepada Yang Terhormat 1 dan seterusnya. Demikian pembacaan sekarang. Disilakan Yang Hormat. Pengambilan janji jabatan oleh rektor dipersilakan. Berita acara pengambilan janji jabatan pada hari ini, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023, bertempat di Aula Gedung Yohanes Universitas Kristen Artawacana. Berdiri di hadapan saya selaku Rektor Universitas Kristen Artawacana, Pendeta Mephibosheth Rajakono SPH MSITO, Pendeta Eritrika Adriana Nurli SPH MTA, Dr. Angela Merici Minggu, Sarjana Ekonomi Magister Sains, yang dengan surat keputusan Rektor UKAW nomor 82, 83, 84 garing SK garing R garing UKAW garing P.10 garing RUM 9.2023 telah ditetapkan sebagai pelaksana tugas Wakil Dekan 1 Fakultas Teologi, pelaksana tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen Fakultas Teologi, pelaksana tugas Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi masa jabatan antar waktu 2020-2024. Sebelum dilantik, saudara-saudari diperkenankan untuk mengucapkan janji jabatan dengan mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Saya berjanji bahwa saya sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Kristen Artawacana pertama, melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya
untuk mengembangkan UKAW untuk mengembangkan UKAW berdasarkan pengakuan berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. dan Juru Selamat umat manusia. Kedua, Kedua, menjunjung tinggi Pancasila menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, Ketiga, menjaga dan menjunjung tinggi menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat Universitas Kristen Artawacana nama baik dan martabat Universitas Kristen Artawacana sebagai alat dalam karya pembebasan alam sebagai alat dalam karya pembebasan alam terhadap manusia terhadap manusia sehingga sungguh-sungguh menjadi imago Dei sehingga sungguh-sungguh menjadi imago Dei yang melayani gereja dan masyarakat. yang melayani gereja dan masyarakat. Keempat, Keempat, melaksanakan tugas kepemimpinan yang melayani melaksanakan tugas kepemimpinan yang melayani sesuai keteladanan Yesus Kristus sesuai keteladanan Yesus Kristus secara adil, secara adil, jujur dan berdisiplin. jujur dan berdisiplin. Kelima, Kelima, mempersiapkan sumber daya manusia mempersiapkan sumber daya manusia yang cakap dan peka yang cakap dan peka dalam berkomunikasi aktif dalam berkomunikasi aktif dan konstruktif dan konstruktif sebagai saluran kerjasama sebagai saluran kerjasama yang kritis dan kreatif yang kritis dan kreatif dengan masyarakat, dengan masyarakat, pemerintah, pemerintah, dan lembaga mitra dan lembaga mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. baik di dalam maupun di luar negeri. Keenam, Karena menempatkan kepentingan gereja, menempatkan kepentingan gereja, negara, negara, dan Universitas Kristen Artawacana dan Universitas Kristen Artawacana di atas kepentingan pribadi. di atas kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan pelantikan oleh rektor. Atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini, Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023, saya, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Fredrik Nelvante, Rektor Universitas Kristen Artawacana secara resmi melantik. Pertama, Pendeta Devi Boset Rajakono, STH MSI Teo, dalam jabatan pelaksana tugas wakil dekan 1 Fakultas Teologi UKAW, jabatan antar waktu 2020-2024. Kedua, Pendeta Erik Rika Ardiana Nulit, Sarjana Teologi, Magister Teologi, sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang, masa jabatan antar waktu 2020-2024. Ketiga, Dr. Angela Marici Minggu, Sarjana Ekonomi Magister Sains, sebagai pelaksana tugas wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana, masa jabatan antar waktu 2020-2024. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing saudara-saudari dalam melaksanakan tugas sebagai pengembangan universitas demi kemajuan dan kemuliaan nama. Dilanjutkan penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas oleh pejabat terlatih didampingi para saksi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam Tuhan. Saudara Pendeta Mephiboset Rajapono, SPH, MSI Teol. Saudara Dr. Angela Merici Minggu, SE, MSI. Dan Saudara Pendeta Eritrika Adriana Nulik, SPH, MTH, yang Tuhan kasihi. Kesediaan dan keikhlasan memikul tanggung jawab dan keberanian mengambil keputusan, menghadapi risiko keputusan, semuanya sangat bergantung pada komitmen dan tekad diri. Kasihmu kepada Tuhan Allahmu haruslah mewarnai seluruh hidupmu sebagai seorang pemimpin. Karena itu pada hari ini kami mengajukan pertanyaan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus muridnya. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau. Kami mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dengarkanlah janji berkat Tuhan dalam tugas pelayananmu sebagai Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, dan Ketua Program Studi pada Fakultas Teologi dan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguduskan dan mengokohkanmu. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, saya persilakan untuk menghadap jemaat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah ketiga hamba yang telah diurapi dan diutus Tuhan untuk memimpin di Fakultas Teologi dan Fakultas Ekonomi sebagai Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Dekan. Karena itu sambutlah dan hormatilah mereka. Dukunglah mereka sungguh-sungguh dalam seluruh kerja mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tegurlah dengan sopan dan lembut apabila tidak menjalankan tugasnya dengan setia. Dan kiranya diberkatilah orang-orang yang mendukungnya dengan tulus ikhlas. Saudara-saudara disilakan menghadap kembali ke depan. Dan sambil memberikan nasihat syukur, dengarkan pujian dan fakta.
ini kontrak diri untuk diganti. Menjadi pemimpin sudah jelas bahwa kita harus menghadapi yang namanya tantangan, hambatan, ancaman, dan lebih daripada itu. Nah, itu harus ada supaya kita menjadi pemimpin yang tangguh. Lakukan itu sebaik-baiknya, kawan-kawan. Kalau ada hal-hal seperti itu, hal-hal yang membuat kita menjadi pemimpin yang hebat, Tuhan kiranya berkati. Satu dari Fakultas Teologi dan satu dari Fakultas Ekonomi. Ini berarti sebuah momen perkembangan. Saya ulangi, ini adalah sebuah momen perkembangan, dan ke depan kita mau momen ini terus berlanjut, dan mari kita mendukung momen ini. Kita memberi aplaus untuk momen ini. Yang kedua dan terakhir, kita sudah omong ulang-ulang, dan saya juga akan omong ulang-ulang, dan kiranya tidak bosan bahwa lembaga ini kita semua yakini Tuhan punya. Kalau begitu kita kerja tidak kepada siapa-siapa. Kita semua kerja di sini untuk Tuhan. Tidak kerja supaya rektor senang, pengurus senang, bukan itu. Bukan supaya dekan segera tanda tangan DP3, bukan sekedar itu. Tapi mari kita semua bekerja, ini Tuhan punya, dan karena itu kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dapat yang tidak baik, apalagi Tuhan dapat yang sisa-sisa. Sekali lagi kita melakukan tidak kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Para pejabat baru begitu, yang lama-lama juga begitu, yang tidak punya jabatan juga begitu, mahasiswa juga belajar yang terbaik kepada Tuhan. Tidak belajar supaya lulus saja, tapi belajar yang terbaik kepada Tuhan. Sangat sadar benar ketika kita melakukan yang terbaik, bukan bebas hambatan. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha sekuat tenaga, sekuat talenta, kemampuan yang ada pada kita untuk kita lakukan yang terbaik. Kalau di sana sini ada kelemahan, sangat wajar. Akan tetapi kebersamaan kita akan memberi, saya selalu bilang, energi baru kepada kita saling melengkapi. Yang kurang, mari kita kasih energi baru supaya dia menjadi lebih baik. Jangan yang kurang atau kelemahan menjadi momok atau justru merendahkan, mengurangi semangatnya untuk bekerja. Solidaritas kita akan memberi energi dalam rangka kita saling melengkapi. Terima kasih.